statistik, S1, S2 statistik, dia nanya, kamu bisa nggak gini gini gini? Saya bilang aja, wah nggak bisa gitu. Kalau kamu gimana gitu? And then jawaban dia adalah I don't understand at all gitu. Terus, oh ya udah berarti ada temannya itu. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. I mean, kita nggak sendiri gitu. Sayangnya di situ copingnya adalah kita bisa diskusi bareng gitu-gitu segala macam gitu-gitu bahwa di sini yang ingin saya utarakan adalah bisa jadi nggak cuma kita sendiri loh yang merasakan hal tadi gitu, karena teman-teman yang lain pun juga bisa jadi karena punya background yang berbeda-beda gitu, mereka juga bisa jadi merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah, itu akan menjadi apa ya istilahnya itu teman yang diskusi yang menarik gitu kan gitu. Karena nantinya bisa kalau ada temannya buat handling atau coping mechanism itu akan lebih apa ya mudah gitu, seperti itu. Apalagi ketika misalkan kita ngomong dunia akademik seperti itu. Oke. Next-nya ini masih ada yang bertanya untuk secara langsung ini saya lempar dulu ke grup WhatsApp. Di sini ada yang bertanya dari Mbak Dita. Ini untuk Mbak Artika. Mau nanya, ini spesifik ya, alur LPDP itu lama nggak sih? Sama susah nggak buat dapetnya? Wah, monggo ini. Oh, aduh. Aduh, pertama di garis bawahi saya LPDP angkatan 2017 berarti. I don't know, aku tuh nggak terlalu update. 2 tahun belakangan itu ada perubahan regulasi atau persyaratan apa. Jadi tetap mohon dicek langsung lagi syarat-syaratnya apa aja. Tapi kalau misalnya sama, ya itu tadi, pokoknya langsung pas bukaan langsung ini aja sih, langsung cus ke rumah sakit buat ngurus surat-surat itu, karena bayangin aja kalau ada berapa ratus orang yang sama di kota Anda mendaftar PDP, antriannya panjang Ibu. Terus yang kedua, belum lagi surat syarat-syarat tersebut itu juga dipakai oleh institusi lain. Jadi waktu itu aku barengan sama kayak ada bukaan CPNS atau apa gitu loh. Wah lah, panjang banget sih, kayak stressful banget setiap nanya, ini kira-kira jadinya kapan ya? Wah ini rame mbak, lagi banyak yang butuh berapa hari gitu. Dan wah pusing banget aku, aduh gitu lah. Jadi tetap dicek lagi syaratnya apa aja. Ya, memang takes time ya, itu tadi yang butuh waktu ya, itu tadi mengurus surat-surat kesehatan itu yang berhubungan sama institusi lain. Kok yang lain-lain kayak surat rekomendasi dari dosen lah dulu, dosen siapa atau kalau atasan gitu bisa lah dicicil mungkin lebih jauh-jauh hari. Tapi kalau yang berhubungan sama institusi itu tadi bisa lama itu tadi. Berarti harus jauh-jauh hari kan ya, intinya seperti itu, nggak Ya bisa nunggu. apalagi kalau minta rekomendasi dosen atau atasan atau apa ya, orang yang dianggap penting lah buat Uh, jadi yang merekomendasikan, harus sounding lah, nggak bisa langsung aku minta sekarang ya gitu. Kadang ada beberapa orang yang bakal ngasih kamu suatu spesifik dari hati mereka gitu, jadi nggak template. Ada orang yang ya akan ya betul. ngebikinin kan, ada Ya, yang ya. yaudah kamu sekarang, ada apa ya, ada temenku yang ada redaktur gitu yang dia agak cuek, jadi yaudah aku bikin aja, nanti aku tinggal tanda tangan gitu, jadi kayak gak ada kedekatan personal, jadi tulisan rekomendasinya. Tapi ada beberapa orang yang mau meluangkan waktu, karena meluangkan waktu itu dia butuh waktu, nggak bisa diburu-buru gitu. Oke oke oke. Susah nggak sih ini ya pertanyaannya? Susah nggak sih Mbak Artika buat dapat? Kan ini karena kalau kita lihat itu kan santer ya. Cara sukses yang banyak kan seminar-seminar gitu. PDP. Aku juga heran sih. Dulu aku baca pun orang-orang itu yang mereka bikin blog atau bikin di Ah, ini, pada akhirnya kayak nggak terlalu ngebantu sih buatku, oh karena iya. Oh. balik lagi ke kamu jadi diri yang sebenarnya gitu loh, kamu Mhm. jujur, karena mau berusaha nanti kalau ditanyain ini jawabku begini gitu, malah Ah, kalau itu nggak masuk akal di kamu, nggak akan keluar tuh nanti jawaban itu waktu ditanya sama ini. Ya memang ada misalnya pertanyaan-pertanyaan basic, tapi jawaban kayak apa sih yang dicari itu nggak akan pernah bisa. Ibaratnya apa ya, kalau udah ngomongin uh,
skenario-nya Allah. Skenario-nya Allah, kalau ada pertanyaan kayak gitu kamu terus lupa jawabannya gimana? Karena kamu berusaha men-skenario kan. Tapi Ah, kalau aku dulu kan strateginya kayak aku bikin apa kartu-kartu kecil. Kalau ada pertanyaan kayak gini, aku kira-kira jawabnya mau kayak apa gitu. Jadi itu beneran yang aku pengen omong. Jadi aku menghafalkan apa yang aku pengen omong sebenarnya, bukan apa yang harus aku jawab gitu. oke. Ya, ya, Karena ya. kelihatan kan kalau palsu, fake Ya, itu kerasa, pasti lupa nanti udah deh gitu. ya, berarti ini tipsnya jargon yang sangat template ya, be yourself gitu ya. Ya itu klise banget tapi emang ya itu ya emang yang kalau ngomong tuh langsung keselip itu jawabanmu gitu loh, bukan keselip, bukan terus aduh harusnya jawab apa ya, bukan Oh gitu. iya, ya, 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 benar, benar, benar. Bukan ini harus jawab apa. Jadi kan seringkali gitu Tapi ya. Oke, iya, oke. karena kan saking pengennya keterima jadi kayak oh harus menampakkan apa gitu ya, apa kontribusi atau apa lain, jadi akhirnya blebering, jadi kayak kesannya mengada-ada gitu loh. Hmm, I see. Gitu. Gitu. Itu katanya apa namanya? Saya pernah baca gitu ya, bahwa nanti akan kelihatan gitu kalau wawancara dengan psikolog seperti itu. Hmm, Bagaimana Pak? kayaknya sih kayaknya aku sebenarnya nggak bisa ngebedain tuh, nggak terlalu bisa ngebedain sih tiga orang yang panel yang yang interview itu, nggak tahu sih sebenarnya yang psikolog tuh yang mana. Hmm. Tapi yang satu dosen aku tahu, yang akademisi tahu, soalnya aku wawancara dia waktu jadi wartawan jadi bapak ini gitu tapi dia lupa aku. Oke, oke, oke. Ya, soalnya apa namanya? Seringkali ketika misalkan kita ngapal jawaban yang harus itu Mm-mm. bisa jadi tadi lupa gitu ya. Itu malah Grogi juga. iya, Tekanan. jadi bumerang juga kan nanti malah. Mm-mm, eh, mm-mm. Oke, terima kasih Matur Nuwun. Ini nanti kita kalau misalkan itu apa namanya kurang, jadi istilahnya bisa dicek. Ini katanya 2021 sudah mau bukaan. Saya kurang tahu saya untuk apa namanya LPDP. Nanti Iya, saatnya PS mau berhubungan sama pemerintah kayaknya 2021 baru keluar, CPNS juga baru buka 2021 katanya. oke, I iya, don't iya, know. iya. Yes, yes, yes. Karena bisa jadi akan berbeda ya, maksudnya apa persyaratannya mungkin akan berbeda dari yang dulu. Oke, ini gantian ke Mas Lukman, ini ada pertanyaan dari Mas Indra di WhatsApp group. Sebagai pekerja PTK, saya sangat salut atas upaya dan usahanya untuk dapat menyelesaikan kuliah walau dengan penuh tantangan dalam bekerja. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Sehingga sekarang sudah terbuka lebar jenjang peluang untuk mendapat jabatan lebih tinggi. Dan ke depan sebagai role model harapan saya, pertanyaannya, apa rencananya untuk membuat seluruh SDM atau sumber daya manusia PTK bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pihak yang lain, seperti di induk Pertamina. Sehingga kemampuan atau ability SDM di PTK tidak kalah dengan mereka. Mereka-nya nge-refer ke induk Pertamina tadi. Karena Mas Lukman sekarang ada di fungsi sebagai HR. Nah, ini ada salam, Indra Senior. Gimana nih Mas Lukman? Ini kayaknya pertanyaan berat ya. Terima kasih Mas Puji. Sebelum itu saya mau menyapa dulu Pak Indra Putra. Selamat malam Pak Indra. Beliau senior saya di kantor Mas Muji. Oke, oke, oke. Beliau ini senior auditor, senior saya, mentor saya juga. Saya tadi baru scroll, oh ada beliau rupanya Pak Indra Putra. Selamat malam Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ketika ditanya apa yang harus kita lakukan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya, agar tidak. Ya, dengan induk ini kan maksudnya jadi ini ya, anak perusahaannya gitu kan Ya, istilahnya. ya, betul. Ya, memang harus kita akuin faktanya bahwa entah sebagian kecil, sebagian besar belum ada penelitiannya kebetulannya. Memang pekerja anak perusahaan itu baik unit, grup, holding, subholding itu memiliki rasa inferior ya timbang persero. Jadi kalau ketemu
teman-teman Persero itu kayak wah anak orang pusat nih, orang pusat gitu. Nah, kalau dari saya menjadikan mereka, kalau dari opini saya, bagaimana caranya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mungkin ya kalau masukan dari saya, mungkin lebih ingat kodrat kita sebagai manusia aja. Yang pertama, tetap membumi, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau saya ketemu teman-teman Persero, saya lebih senang untuk berdiskusi, dan apa yang mereka kemukakan itu akan jadi bahan yang bermanfaat buat saya ke depannya. Karena memang harus diakuin kalau SDM Persero tentu ya saya nggak bilang pasti, tapi memang sebagian kualitasnya berada di atas teman-teman anak perusahaan ataupun direktorat, seperti itu Mas Muji. Jadi, saya pikir tidak perlu inferior, tidak perlu minder. Saya pikir kita semua kawan, kita semua pekerja Pertamina Group yang punya satu tujuan yang sama, seperti itu sih. Dan roadmap SDM ke depan itu harapan saya adalah di sini kita bisa menentukan talent pool yang cocok untuk PTK itu ke depan seperti apa. Karena memang di sini talent pool itu karena kebetulan saya di HR, talent pool di sini masih menjadi PR untuk PTK dan Pertamina Group ke depannya, gimana kita bisa menghadapi tantangan. Karena talent pool di PTK sendiri cukup terbatas dan hanya beberapa orang tertentu yang masuk talent pool, sehingga ini menjadi tantangan bagi milenial dan khususnya mungkin untuk teman-teman yang sekarang ada di peserta ini, kita tidak ada yang tahu, siapa tahu teman-teman ke depan merupakan bagian dari PTK juga. Nah, ini mungkin tantangan juga buat Mbak Kiki kebetulan kan baru bergabung di kita di 2019. Ini Mbak Kiki ini merupakan salah satu harapan pionir untuk yang membawa PTK ke depannya akan seperti apa. Siap, Mas. Ya, itu kan. Oke, ini ada tanggapan singkat mungkin dari Pak Indra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Monggo. Oke, buat Lukman yang saya banggakan, tentunya beliau lebih tahu, lebih paham terkait dengan career planning. Karena setiap orang pasti ada harapan-harapan. Nah, career planning ini harapan saya ke depan, buatlah yang sistematis, yang benar-benar yang adil. Artinya yang tadi saya maksud, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita tidak kalah dengan mereka, artinya dengan induk ya. Artinya kita bisa bersaing. Nah, kita bersaing bagaimana caranya? Yang tadi udah Mas Lukman sampaikan. Kita jangan rendah diri, kita harus tetap optimis bahwa kita punya talenta yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, harapan saya dari sisi HRD, kebetulan beliau ada di HRD, buatlah satu career planning bahwa seluruh pekerja SDM juga bisa menepati jenjang yang lebih baik lagi. Karena kedepannya itu lebih banyak lagi tantangannya, apalagi dengan adanya holding dan subholding. Jangan sampai kita bermain atau kita hanya sebagai penonton saja di rumah sendiri, atau bahkan lebih kasarnya sebagai pembantu di rumah sendiri. Padahal kita punya kesempatan, apalagi SDM kita sekarang udah jauh lebih baik. Mungkin itu untuk Mas Lukman, harapan saya adalah coba dikaji kembali untuk career planning setiap SDM yang berpotensi, apalagi semua kader PTK jauh lebih baik sekarang. Jadi jangan sampai ada lagi terkotak-kotak. Karena walaupun bagaimanapun juga, mereka punya harapan untuk jauh lebih baik, untuk bisa memimpin PTK ke depan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas tanggapannya. Ini karena waktunya ini sudah malam ya di Indonesia. Kalau untuk Mbak Arti kan masih siang. Ini katanya juga mau berlayar ke pulau yang lain gitu. Ini saya buka satu untuk langsung dan satu ini sudah ada dari situ. Silakan kalau
Pak Muji. Oh, Mbak Vinsaria. Iya, saya izin bertanya boleh ya Pak ya? Oh iya, monggo, Iya, silakan. selamat malam Pak Muji, Mas Lukman dan Kak Artika. Perkenalkan saya Vivin dari alumni Teknik Industri 2015 Undip. Saat ini saya bekerja di salah satu APH Pertamina nih Mas. Nah, kebetulan kan saya dapat info bahwa untuk perusahaan Pertamina sendiri itu kan menyediakan biaya untuk karyawannya melanjutkan pendidikan nih Mas. Nah, pertanyaan saya itu sebagai fresh graduate di tahun pertama seperti ini, kira-kira tuh kita bisa melanjutkan pendidikan itu tuh propernya di tahun keberapa ya Mas mulainya? Di tahun kedua kah, ketiga kah, atau gimana? Terima kasih. Oh, oke. Monggo, Mas Lukman. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Ini lebih kepada itu ya, kesempatan untuk S2, Iya Mas, benar. melanjutkan pendidikan lah lebih tepatnya. Lebih tepatnya kebijakan untuk mengambil pendidikan itu kapan dan di tahun keberapa. Oke, jadi gini Mbak, saya mau menyampaikan dulu bahwa kita di Pertamina Group ada satu pedoman yang namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama, dan buku itu merupakan pedoman kita bersama yang jadi rujukan pekerja untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan dan diterapkan oleh seluruh pekerja. Di dalam buku PKB, di situ ada namanya pekerja belajar, tugas belajar. Ada yang belajar ke luar negeri, ada yang belajar dalam negeri. Nah, di sini tergantung sih, Mbak. Kalau Mbak di Persero, ini mungkin ditanya ke teman-teman Persero kalau Mbak punya teman Persero, tapi yang sepengetahuan saya, kalau di Pertamina Persero itu ada beasiswa, bukan beasiswa ya, mungkin dia memang disekolahkan, karena nanti ke depan harapannya hasil dari sekolah itu bisa bermanfaat, memberikan impact buat tempat dia bekerja gitu. Mungkin dia kayak seperti yang tadi saya bicarakan, talent pool, dia adalah orang yang diharapkan ke depan bisa jadi future leader ya, jadi calon pemimpin masa depan yang memang sudah diseleksi sedemikian ketat. Kemudian tentunya itu nggak di tahun pertama, biasanya tuh setelah 2-3 tahun, biasanya ada masa kerja minimalnya sih, cuman kalau yang di Persero, saya kurang hafal minimal berapa tahunnya, tapi kalau yang di tempat kami, itu ada minimal tuh udah 3-5 tahun masa bekerja, seperti itu. Tapi memang kalau untuk beasiswa itu tergantung, biasanya perusahaan kerjasama sama kampus. Kalau dulu kita sempat kerjasama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti. Nah, itu banyak pekerja yang ambil S2 karena memang perusahaan bekerja sama, dan itu diambil sebesar-besarnya bagi pekerja yang memang kualifikasinya sesuai. Itu mata kuliah jurusannya seingat saya manajemen transportasi. Nah, itu banyak banget itu yang ambil. Nah, setiap grup perusahaan itu punya linknya masing-masing sih Mbak. Jadi nggak mesti Pertamina pasti sama UI atau PTK pasti sama Trisakti, nggak juga. Jadi tergantung, setiap perusahaan tuh ada masing-masingnya gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak sih peluang perusahaan memberikan beasiswa atau jalan untuk pekerjanya untuk melanjutkan kuliah, sejauh dia mendapatkan beasiswanya itu mandiri sendiri, bukan beasiswa dari perusahaan atau biaya sendiri, itu anytime, kapanpun. Kecuali kalau BPS ya, BPS itu kan bimbingan profesi sarjana, itu biasanya teman-teman akan ada masa orientasi dulu, setahun 2 tahun, sampai on job training, sampai akhirnya nanti pengangkatan, itu setahu saya tidak boleh ada kegiatan yang lain dulu, seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan setelah menyelesaikan BPS atau non BPS, itu anytime sih. Misalnya baru masuk 3 bulan atau statusnya udah ngambil kuliah lagi, sejauh itu masih biaya sendiri, atau beasiswa yang didapatkan dari sendiri, tidak termasuk beasiswa yang terikat perusahaan, silakan aja gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Lukman atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Vinsaria. Ini tadi bertanya spesifik di Pertamina seperti apa gitu. Nah, kalau nggak sih, saya ngomong kosong aja gitu kan. Kenapa nggak sekalian aja gitu kuliah ke luar negeri seperti itu kan Mbak Vinsaria, kan masih muda gitu kan. Jadi juga
Iya Pak. Ini baru diangkat dari BPS ini Pak masalahnya. Oh gitu. Kontraknya 4 tahun Pak. I see. Kompor saya soalnya nih. Oh ya siap Pak. Mudah-mudahan bisa melanjutkan jejak Pak Muji ya Pak ya. Ya apa sih ya? Oke. Oh ya. Ini untuk live ini masih ada yang bertanya. Sekali lagi, ini kalau nggak ada ini kan ada pertanyaan terakhir dari Mas Fatan Koryeba. Nah ini bagus sekali pertanyaannya. Ini dari Mas Fatan dari Teknik Industri 2018. Saya ingin bertanya, apakah ada pengaruh yang signifikan pengalaman bekerja terhadap kuliah? Itu pertama. Kemudian lebih baik kuliah S2 dulu baru kerja atau kerja dulu baru S2? Seperti itu. Kemudian lebih fokus satu dulu atau bisa fokus dua-duanya. Nah ini bisa jadi pertanyaan ini akan merangkum diskusi kali ini. Itu sekali lagi coba saya ulangi lagi gitu nih untuk Mbak Artika terlebih dahulu. Jadi apakah ada pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap kuliah? Lebih bagus mana? S2 dulu baru kerja atau kerja dulu baru S2? Monggo Mbak Artika. Aduh, mana dulu ya? Gini aja deh simpelnya. Kalau ada biaya dan ada kesempatan, langsung aja S2. Oke. Itu sih, karena itu yang kalau buat personal aku, karena aku nggak bisa langsung S2, selain ya kalau misalnya aku bilang, ya lihat dulu minatnya mau S2 tuh kerja dulu, itu kayak bisa sangat fluktuatif, tapi oke lah, kalau waktu itu mungkin aku bisa dapat biaya langsung atau funding langsung, beasiswa atau biaya sendiri buat langsung S2, mungkin aku akan langsung ambil S2. Jadi lihat dulu kamu ada biaya atau ada ya itu ada kesempatan nggak buat S2. Kalau nggak berarti ya mungkin memang ya lagi pengen kerja dulu atau pengen cari pegang uang dulu gitu. Oke, kalau nih misalkan Mbak Artika ada di posisinya Mas Lukman, artinya bekerja sudah punya pekerjaan tetap seperti itu. Nah, lebih milih untuk meninggalkan pekerjaan kemudian kuliah, fokus kuliah saja atau dua-duanya? Mungkin aku akan tetap fokus kuliah sih. Ah, Soalnya saya tahu diri saya sendiri. Manajemen manajemen aku nggak bisa menyambi dua hal yang terlalu besar kayak begini sih. Akunya sendiri nggak, aku merasa nggak sanggup. Oke, berarti dikembalikan ke diri masing-masing gitu kan? Ya balik lagi ke diri masing-masing. Oke, kemudian ada pengaruh nggak sih pengalaman bekerja terhadap kuliah? Ada tergantung jurusannya. Oke. Kalau itu beneran tergantung jurusan sih, ada jurusan yang nggak bisa dibilang sih science atau ini kan aku lebih ke kreatif atau desain atau teknologi ya. Tapi balik lagi sih, kalau udah masuk bangku kuliah, ya semua orang akan membawa dirinya masing-masing. Mau pengalaman kerja, tapi misalnya baca literatur yang nggak sekencang anak-anak yang lebih muda atau yang lebih suka baca, ya sama aja tebal nanti. Gitu. Karena kuliah butuh dua-duanya. Pengalaman kayak aku misalnya ada teman kuliah yang wah ini pernah nih S1 ini udah biasa nih. Tapi kan kita deal with other people, kita berhubungan sama orang lain. Terus ada literatur yang harus dibaca. Kalau malas baca juga percuma juga, udah biasa secara praktik tapi teorinya nggak jago gitu. Oke. Ini nggak sih ada mungkin temen gitu ketika S2 itu yang dia langsung dari S1 ke S2, artinya nggak. Ada. Nah itu Ada. Nah, itu bisa nggak sih, misalnya dia pernah cerita nggak sih ada kayak Gini, gitu? dia memang ya dia, tapi gini sih, dia ada pengalaman kerja dalam tanda kutip selama kuliah kayak dia jadi ngasisten di lab mana gitu loh. Bukan murni profesional. Ya, oke. Cuman memang dia merasa kayak dia nih aku nggak ada pengalaman kerja sama sekali gitu. Dia ngerasa kayak belum pernah merasakan dunia nyata gitu. Tapi waktu kemarin summer dia dapat internship di Ericsson. Jadi
Oke. Ternyata di Ericsson pun juga ada beberapa perusahaan yang segede itu juga akan butuh anak-anak yang fresh gitu loh, yang mungkin dari sisi ilmunya lebih fresh, meskipun pengalamannya nggak sekencang yang udah lama kerja kayak aku gini. Gitu. Ah, Jadi tetap ada kesempatan, meskipun nggak sama sekali nggak punya pengalaman. Tapi memang ya itu nih, kembali lagi ke bidang ilmunya. nggak lagi. Oh iya. Oke, jadi oke paham. Artinya ada mungkin beberapa yang Ada ruang lah intinya, ada ya, ruang. Cuman kayak itu sangat individualistis, sangat eh, kasuistik ya, tergantung ilmu juga, terus gimana kamu dapat network ke sana gitu. oke. Terima kasih. Ini kalau dari Mas Lukman sendiri bagaimana nih tanggapannya? Ya, Pertama, yang ini dulu apa namanya pengaruh tadi nyambung sebelumnya ya. Ada pengaruh nggak sih karena pengalaman bekerja dengan kuliah? kalau pengalaman mungkin lebih kepada kuliah terhadap di dunia pekerjaan ya, itu lebih ada pengaruhnya kalau dari saya pribadi. Cuman kalau bekerja ke kuliah, saya pikir mungkin nggak terlalu banyak sih saat itu, karena memang waktu itu yang saya ambil kan memang cukup berbeda. Seperti itu sih Mas Muji. Hmm, Itu. oke. Kalau misalnya yang signifikan ya kan di sini Ya, ditanya, adakah pengaruh yang signifikan? Kalau yang signifikan saya bisa jawab tidak. Cuman kalau ditanya pengaruh ada, tapi memang nggak besar gitu aja sih. oke. Jadi saya ini aja tersentil aja gitu. Kalau di dunia kami ya Mas Fatan, ketika dikatakan ada pengaruh yang signifikan nggak, ini langsung ke ingetnya tuh, oh P value-nya kurang dari 0,5. Kemudian kalau ditanya lebih baik kuliah S2 dulu baru kerja atau kerja dulu baru S2. Ya, ini memang dikembalikan ke orangnya masing-masing ya. Orang memilihnya lebih nyaman, memang passionnya pengen kemana dulu, pengen nyari kerja dulu atau S2 dulu. Cuman kalau di sini saya ngasih suggest, karena kebetulan saya HR, jadi ketika kami nge-hire orang, itu kami lihat dulu orang ini punya pengalaman kerja atau tidak. Jadi kalau dia S2 tapi kebetulan belum pernah bekerja, itu akan kami samakan dengan fresh graduate. Tapi kalau dia punya pengalaman kerja setidaknya 1 tahun aja, itu akan bisa kami naikkan ke experience. Seperti itu. Jadi kalau saran dari saya, kalau memang tujuannya karir, sebaiknya bekerja dulu baru kuliah, seperti itu. Itu saran sih Mas. Nggak Oke. itu balik lagi ke setiap orang beda-beda. Cuman memang kemarin ketika saya rekrutmen beberapa kali, kami memberikan standar seperti itu. Gitu Mas Puji. Oh, oke. Ya, terus em, kalau misalkan nih apa namanya ini dibalik ya, misalkan masuk mana di posisi Mbak Mbak Artika, ada kesempatan untuk apa namanya kuliah ke luar negeri gitu, tetapi tadi apa trade off-nya adalah harus resign di pekerjaan yang sekarang. Nah, itu apakah Mas Lukman ambil atau tetap ya udah saya tetap di sini gitu, tetap stay di sini gitu karena tadi bisa jadi ketika saya resign saya nggak akan mendapatkan pekerjaan yang seperti sekarang ini gitu. Kalau boleh berandai-andai gitu. Oke, kalau boleh berandai-andai ya, misalnya saya dapat kuliah kesempatan S2 di luar negeri, pertamanya kan tentu saya nego dulu bisa apa enggak ya, itu tetap usaha. Tapi harus memilih kuliah atau kerja dengan usia sekarang dan pengalaman yang sekarang di usia yang ini, kemungkinan besar saya memutuskan untuk resign sih, karena memang beasiswa dari luar negeri tidak akan datang 2 kali, seperti itu sih Mas. Jadi dilihat dulu yang saya dapat beasiswanya apa, kampusnya di mana, jurusannya apa, seperti itu sih. Dengan kondisi yang kebetulan saya udah 8 tahun nih kerja, terus ada peluang di sana. Nah, tapi kan berarti kan harus milih nih salah satu. Ya kalau memang harus memilih, saya akan memilih untuk kuliah sih, seperti itu. Karena ya memang kalau memang tidak bisa dijalankan dua-duanya, harus ada pilihan yang diambil. Oke. Terima kasih. Ini mungkin yang paling akhir di sini ada yang minta tentang fast track. Tentang fast track ini bisa jadi
Ini ada pertanyaan mengenai program fast track ini. Mungkin kalau bagi teman-teman yang tertarik seperti itu, ada beberapa universitas memang yang menyediakan program fast track meskipun nggak banyak, seperti misalkan di ITB, ada di UI, dan ada di UGM. Program fast track ini kayak eksplorasi gitu ya, kalau kita boleh bilang eksplorasi, seperti ketika SMP cuma 2 tahun, apa SMA cuma 2 tahun. Di sini kalau teman-teman tertarik di program fast track ini, itu bisa menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam waktu 5 tahun saja. Gitu. Jadi kalau normalnya biasanya kan S1 4 tahun, S2 2 tahun, sehingga total 6 tahun. Tapi ini ada program tadi akselerasi atau fast track bisa ditempuh secara lebih singkat atau 5 tahun saja, seperti itu. Jadi setelah semester kelima atau 6 itu bisa ambil kuliah bareng dengan mahasiswa S2. Nah, itu kalau misalkan memang tertarik buat langsung lanjut S2, itu ada programnya, tapi memang terbatas untuk beberapa universitas saja. Selain itu juga, kalau misalkan ini teman-teman tertarik untuk berkarir di bidang akademik, mau lanjut S3, misalkan itu juga ada program fast track S2, S3, tapi namanya biasanya bukan fast track ya, di beberapa universitas itu namanya Integrated Master and PhD. Jadi kalau biasanya program master itu 2 tahun dan PhD 4 tahun, total 6 tahun. Nah, ini di program integrated ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 5 tahun saja. Ini ada beberapa universitas sudah membuka program integrated, jadi nanti kuliahnya udah langsung bareng dengan S3. Jadi kuliah S2 tapi bareng dengan S3, dan beberapa konsekuensi-konsekuensi lain seperti misalkan harus publish paper dan seterusnya, itu ada kalau misalkan tertarik. Dan ini Kemendikbud juga menyediakan program namanya, wah saya lupa. Jadi untuk calon dosen muda, kalau misalkan yang tertarik di bidang perdosenan gitu, untuk calon dosen muda itu ada gitu. Jadi S2 langsung S3. Ya sama kayak tadi saya ceritakan namanya integrated, cuman lupa saya ada singkatannya gitu di Kemendikbud. Sekarang jadi Kemendikbud gitu. Jadi kayak program S2 S3 langsung, saya lupa jujur, ini nanti bisa di googling gitu ya, program dari Kemendikbud gitu, jadi 5 tahun udah langsung dapat S3. Nah, itu kalau misalkan tertarik seperti itu. Oh iya, PMDSU, terima kasih Mas Ari Prabowo mengingatkan saya, lupa saya. Iya, P apa ini? Kebanyakan singkatan sih, PMDSU. Nah, ini juga ada. Kemarin saya sempat dimintain apa sih namanya, surat rekomendasi gitu ya dari anak peternakan Undip, itu ada gitu yang mau daftar PMDSU gitu. Di Undip sudah menyediakan juga seperti itu. Ini juga ada linknya dari Mas Arga ini, pmdsu.com. Nah, ini bisa dibuka kalau misalkan memang tertarik berkarir di bidang akademik atau menjadi dosen, seperti itu. Di dalam negeri, kalau di luar negeri tadi ada integrated master and PhD. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan program fast track. Oke, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul di Indonesia ini, berarti pukul berapa ini? 22.46 ya, atau jam 21.46. Oh, jam saya masih plus 5. 21.46 atau jam 10 kurang seperempat. Nah, ini sudah malam juga. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi akan kami tutup. Cuman, nah ini Mas Lukman dan Mbak Artika, saya bisa minta sedikit concluding remarks. Ya, jadi adakah saran-saran seperti itu gitu buat ini teman-teman di sini yang sebenarnya punya keinginan untuk kuliah lagi. Nah, yang terakhir dan very last time, monggo dari Mbak Artika dulu mungkin. Apa ya? Mungkin akan aku bilang lagi bahwa pada satu titik manusia itu nggak bisa climbing up the ladder, naik tangga terus sih. Akan ada saatnya kita harus berhenti, mungkin bukan buat turun, tapi kayak ganti tangga atau mungkin ganti haluan. Dan itu wajar. Aku banyak ketemu orang yang
setelah bertahun-tahun fokus bidang tertentu, kita kan selalu dibilang find your passion, finding your passion, terus temukan fokusmu apa gitu loh. Kalau udah umur segini, kalau nggak ketemu fokusnya tuh hati-hati. Tapi orang yang udah bertahun-tahun aja bisa bener-bener kayak ganti haluan gitu loh. Yes, yes. Jadi nggak ada salahnya kalau kita nggak perlu ngerasa bersalah kalau misalnya, aduh udah nggak jelas nih misalnya mau ngapain gitu loh, ya kan nanti akan mengalami itu titik itu. Jadi siap-siap aja, tapi nggak usah, tapi keep the excitement, tetap excited, tetap tetap semangat. Apa sih, klise banget. Iya, Ya iya. itulah intinya. Karena kadang kita nggak tahu hidup ini mau kemana gitu ya. Iya kan, kayak misalnya aku ngeliat, aku nanti misalnya kayak, aku kayak, kalau aku ngebayangin pasti kamu juga mikir habis PhD apa lagi nih, atau jangan-jangan bahkan mungkin ada temen yang setelah kuliah ke luar negeri ya, aku pernah dengar ada temen udah kuliah ke luar negeri, S1 S2 luar negeri, terus ternyata aku mau balik ke Indonesia mau buka toko bakery, dia bilang gitu doang, kayak wah. Tapi kayak kita nggak bisa ngejudge dia dong, Iya, itu nggak salah sayang ke juga. luar negeri ngabisin duit, ya self funding loh, bayangin dia cuma Wow. bilang aku mau balik mau bikin toko kue, dia bilang gitu. Nah, Kayak dia orang kan. iya, iya, iya. Jadi jangan underestimate diri kita, maksudnya jangan underestimate titik itu gitu loh, penting kok. Oke, oke. Ya itu intinya. Oke, terima kasih, terima kasih. Dari Mas Lukman, silakan concluding remark-nya. Terima kasih Mas Muji. Kalau dari saya mungkin udah sempat saya highlight di awal. Jadi ketika kerja kuliah atau kuliah sepenuhnya itu kembali ke teman-teman, fokusnya ada di mana, motivasinya apa, tujuannya apa. Kalau memang sudah cukup jelas, monggo dipilih. Tapi kalau untuk S2-nya, saya pikir jangan pernah menunda terlalu lama. Ya mungkin tadi memang saya ada saran, sebaiknya kerja dulu jika pilihan Anda adalah karir. Jika pilihan Anda adalah karir, sebaiknya kerja dulu agar nanti Anda memiliki, ya setidaknya tertera di CV Anda sudah punya pengalaman bekerja. Tapi memang mungkin kalau Anda mau kuliah, sebaiknya mungkin ya tidak perlu terlalu lama untuk menunggu. Jadi kayak setahun 2 tahun kerja Anda bisa lanjut mulai kuliah. Atau kalau Anda sanggup kuliah sambil kerja langsung, itu juga monggo gitu loh kesanggupan Anda. Intinya jangan pernah ragu untuk ambil S2 karena S2 memiliki banyak manfaat. Dan untuk jurusan yang berbeda pun jangan takut untuk diambil, karena ya lagi kan kita yang memilih dan kita menganggap jurusan itu yang kita suka, jadi konsekuensinya apa yang kita mulai ya itu yang kita selesaikan. Gitu sih Mas Muji. Oke, terima kasih atas jawabannya, pertanyaannya, waktunya terutama ini di tengah-tengah kesibukan semuanya. Mbak Artika ini habis ini mau berpetualang lagi ya. Kemudian Mas Lukman ya, semoga nggak mengganggu waktu malam minggunya. Ini kemudian kepada mas-mas mbak-mbak semuanya, sebelum saya tutup, ini ada titipan dari seksi marketing kami, bisa minta tolong di on-kan videonya, ini mau di screenshot ya, bisa minta tolong kita sebagai bukti ini dari oke, iya, halo, iya. Oke, ini Mas Arga ya, bisa minta tolong untuk di screenshot. Ini bisa nggak bisa semua ya? Ini gimana caranya? Halo Mas Arga. Oke, monggo kalau di screenshot silakan, kalau sudah bilang sudah ya. Ya Bapak ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak. Mau lagi? Sudah? Oke, terima kasih semuanya, Mbak Artika, Mas Lukman, Mas Arga ini sebagai ini yang hostnya gitu kan, menyiarkan ini, kemudian Sindikat Paper, dan teman-teman semuanya, mas-mas mbak-mbak semuanya yang sudah menyempatkan hadir di acara Ngopi Susu kali ini, edisi ke-6, ini malam minggu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya, dan ini saya tutup. Sampai jumpa lagi, semoga kita bisa ketemu di Ngopi Susu edisi berikutnya. Jangan
bosan untuk ikut event kami Sindikat Paper. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.